Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya dapat bertemu kembali di dalam acara Belajar Alkitab Interaktif Online yang diadakan pada malam hari ini oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Tentu saja kita patut bersyukur kepada Tuhan, bersukacita oleh karena berkat dan pimpinan Tuhan sehingga pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam acara yang sangat bagus ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini pembicara kita adalah Pendeta Michael Palar. Hamba Tuhan ini pada saat ini melayani sebagai Direktur Hope Channel untuk seluruh Indonesia. Dan tempatnya adalah di Jakarta. Dan kita yakin dan percaya bahwa hamba Tuhan ini akan membagikan pelajaran yang begitu berharga pada malam hari ini dengan judul Standar Kehidupan Orang Kristen. Untuk itu, biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mempelajari firman Tuhan. Dan pastikan bahwa kita semua, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak, boleh memegang Alkitabnya, kita membaca nanti bersama-sama ketika kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa, agar kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menguasai kita untuk mempelajari firman Tuhan malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Khususnya Tuhan boleh memberkati di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali di dalam belajar Alkitab interaktif online. Yang mana pada malam hari ini hamba Tuhan Pendeta Michael Palar akan membagikan firman-Mu. Kiranya setiap pelajaran yang kami pelajari bersama boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Agar kami boleh mengerti standar kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga dengan demikian kami bukan saja mengerti, tetapi kami juga boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba Tuhan Pendeta Michael Palar yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang datang dari surga boleh mengurapi hamba Tuhan ini, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, kiranya itu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang malam hari ini. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anak semuanya, pada malam hari ini sebelum Pendeta Michael Palar akan menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, bila mana ada Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga adik-adik yang rindu untuk bertanya, boleh menuliskannya di kolom chat, baik itu di Zoom Meeting, Facebook, dan juga YouTube. Dan yang kedua, bila mana ada yang rindu didoakan atau bahkan belajar Alkitab lebih lanjut, boleh juga menuliskannya di kolom chat, baik di Facebook, di YouTube, maupun di Zoom Meeting ini. Untuk itu, selamat mengikuti pembelajaran Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati, dan waktu yang indah ini kami persilahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Michael Palar. Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, umat-umat Tuhan, ataupun saudara-saudara dan saya yang begitu mendambakan Tuhan. Saya yakin kita semua yang berada di ruangan Zoom ini, ataupun yang menyaksikan, mengikuti lewat YouTube, ataupun lewat Facebook, kita adalah orang-orang yang merindukan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, dan melalui kebersamaan kita pada saat ini, kita akan menemukan Tuhan. Dan terlebih menemukan kehendaknya. Kenapa? Oleh karena di dalam kehendak Tuhan, kita yakin kita akan menemukan kebahagiaan, arti kehidupan, dan kekuatan di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Baik, topik kita pada malam hari ini adalah standar kehidupan orang Kristen. Kita semua menyadari bahwa kita ini semua berbeda. Kita berbeda dari latar belakang, suku bangsa, bahasa. Kita berbeda, ada orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang Sunda, atau ada orang Timor, orang Papua, orang Kalimantan, berbagai-bagai suku bangsa. Kita berbeda.
Tidak bisa disamakan. Kita juga memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Ada yang kuat, mungkin secara fisik dia bisa berlari maraton. Ada yang tidak sanggup berlari 5 kilometer. Lari kilometer, 5 kilometer. Tidak, ada yang seperti itu. Dan dari segi cita rasa kita pun berbeda. Ada yang suka pedas. Ada yang suka manis. Orang Jawa suka manis. Ada orang Sunda, orang Manado, dan yang lainnya suka pedas. Ada yang suka asin. Orang Chinese mungkin lebih suka makanan yang gurih, agak asin. Dan berbagai cita rasa yang lainnya. Darah kita juga, tekanan darah kita berbeda. Ada yang tekanan darahnya kalau dia sampai 120 sudah tinggi. Karena rata-rata dia tekanan darahnya hanya sekitar 80 ataupun 100. Tekanan darah saya rata-rata sekitar 70 sampai 100. Tidak tinggi. Tapi ada yang rata-rata mereka memang 120, itulah normal bagi mereka. Secara berbagai hal kita ini berbeda. Tetapi ada hal-hal yang kita harus sama di dalam standar kehidupan. Yang harus sama. Oleh karena kalau kita sama di dalam standar kehidupan, standar moral kehidupan, maka kita bisa bermasyarakat. Kita belajar tentang 10 hukum. Bukan, 10 hukum sangat perlu. Coba bayangkan kalau sebagian orang mengatakan mencuri boleh. Sebagian mengatakan bahwa tidak boleh mencuri. Apa yang terjadi dengan kita? Kacau, bukan? Orang sebagian akan mencuri dengan semaunya. Tidak apa-apa. Sebagian orang mengatakan berzina tidak apa-apa. Yang lain mengatakan tidak boleh. Coba bayangkan kalau standar itu berbeda-beda. Saudara, Alkitab melalui 10 hukum memberikan standar yang sama. Yaitu semua manusia mencuri tidak boleh. Berbuat zina tidak boleh. Berdusta. Sekarang ini zaman kebohongan. Orang kalau mau menjadi terkenal berbohong, tidak malu berbohong. Saudara, firman Tuhan mengatakan apapun itu, berbohong, dusta itu adalah suatu hal yang tidak boleh. Itu adalah suatu kesalahan. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari lebih dalam berbagai standar kehidupan yang harus kita jalankan agar kita bisa menjalankan kehidupan dunia ini dengan nyaman dengan sesama dan juga bahkan kita bisa memiliki kehidupan yang berbahagia. Karena standar kehidupan orang Kristen itu memiliki 2 maksud, bahkan 3 maksud. Yang pertama, itu penting untuk hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, itu penting untuk diri kita sendiri. Supaya kita sehat, supaya kita itu berbahagia, damai, sejahtera. Dan juga yang ketiga, untuk kita bisa membangun hubungan dengan sesama, dengan orang di sekitar kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita dengan baik. Kita harus memiliki standar kehidupan yang sama di dalam pola tingkah laku sehari-hari. Oke, kita akan mulai. Kita tentu mengetahui pelajaran kita adalah mengenai apakah Anda pernah tahu. Itulah seri kita punya pelajaran kita ini. Apakah Anda pernah tahu? Nah, pertanyaan pada malam hari ini, apakah Anda pernah tahu tugas mulia orang Kristen di dunia ini? Apakah Anda pernah tahu tugas mulia orang Kristen di dunia ini? 2 Korintus pasal 5 ayat 20 mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kami adalah duta-duta Kristus.
Allah menunjukkan panggilannya melalui kami. Saudara, kita perlu ketahui bahwa setiap orang Kristen itu adalah duta-duta Kristus. Duta. Anda mengetahui duta kalau Anda mengetahui pentingnya duta kalau Anda pernah pergi ke luar negeri. Atau bahkan pernah tinggal di luar negeri. Saya kebetulan pernah di Filipina cukup lama, beberapa tahun dalam pendidikan saya. Di sana ada yang namanya duta besar. Duta besar adalah seorang pejabat pemerintah Indonesia yang ditempatkan di negara yang lain. Di negara yang lain untuk menunjukkan tentang apa itu orang Indonesia kepada bangsa lain itu, dan untuk menghubungkan segala urusan-urusan Indonesia di negeri tersebut. Ada duta besar di Filipina, mereka mengurus urusan-urusan Indonesia yang ada di negeri tersebut. Ada duta besar Singapura, ada duta besar Indonesia untuk di Amerika. Mereka, kalau ada orang yang mau bertanya tentang urusan Indonesia, maka mereka akan bertanya kepada duta besar atau kedutaan besar Indonesia. Nah, kita ini saudara luar biasa. Kita mengatakan bahwa kita ini duta-duta. Kita adalah duta-duta kebesaran sorga. Kita berada di dunia ini bukan karena kita warga dunia ini. Kita adalah warga negara kerajaan sorga yang diutus Tuhan untuk hidup di dunia ini, untuk menunjukkan kepada dunia ini tentang kehidupan sorga. Kalau ada orang yang mau bertanya tentang sorga, maka mereka bertanya kepada Anda dan saya, apa itu sorga? Kehidupannya seperti apa? Pola hidupnya seperti apa? Dan kita tunjukkan. Dan sebagaimana kalau orang Indonesia datang ke Filipina, ke Thailand, ke Malaysia, ataupun ke Jepang, maka kita pakai batik. Loh, kenapa pakai batik? Oh, ini saya orang Indonesia. Dari bajunya kelihatan. Dari bendera yang kita pegang kelihatan. Saudara, dari cara hidup kita, orang akan tahu kita ini dari mana. Kita diutus surga di atas muka bumi ini sebagai utusan Allah, sebagai duta-duta surga. Kita hidup di dalam pola tingkah laku surga. Kalau kita pakaian surga, tentu belum ada seragam surga seperti batu. Tetapi tingkah laku kita adalah seragam surga. Kita berjubahkan jubah Kristus di dalam pola tingkah laku kebenaran. Sehingga orang akan mengenal tentang surga. Dan kalau ada orang yang mau rindu, oh saudara, ada banyak orang yang mau datang ke Bali. Mereka bertanya, apa itu Bali? Pada waktu raja dari Arab datang ke Indonesia, saudara tahu kenapa raja Arab datang ke Indonesia dengan 1.500 dia punya pendampingnya dengan keluarganya. 1.500 mereka datang. Kenapa? Oleh karena duta besar Indonesia pada waktu itu mengundang raja. Dia katakan, Raja Muhammad Saleh, datanglah ke Indonesia. Kalau belum pernah ke Indonesia, Anda kehilangan salah satu firdaus di dunia ini. Sang raja begitu kagum dan dia datang. Itulah tugas kita. Kita mengundang orang untuk pergi ke surga. Dan orang akan melihat dari pola hidup kita ini, seperti apakah pola hidup surga yang akan dihidupkan nantinya. Dari sekarang dan nanti terwujud sempurna nantinya. Itulah dia. Oke. Apakah Anda tahu keperluan besar bangsa-bangsa?
Kita hidup di dunia dengan begitu banyak bangsa. Ada satu keperluan yang begitu nyata di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Yesaya 62 ayat yang ke-10 menyatakan, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Dan ini perhatikan. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Jadi di sini Yesaya sedang menulis tentang menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Kita sudah belajar dari malam ke malam tentang berbagai hal termasuk kedatangan Yesus yang tidak lama lagi akan terjadi. Yesus segera datang. Dan dalam persiapan bagi kedatangan Yesus ini dikatakan berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan-jalan raya. Dipersiapkan jalan. Sang Raja akan datang, maka jalan itu harus dipersiapkan. Jalan itu dalam arti adalah kehidupan. Umat Tuhan itu harus disiapkan. Supaya pada waktu dia datang, maka lancar nantinya. Dan ini dia. Menjelang kedatangan Tuhan untuk mengganti dunia yang sudah hancur ini, maka dikatakan singkirkanlah batu-batu. Artinya segala penghalang-penghalang untuk kedatangan Yesus singkirkanlah. Segala dosa-dosa harus disingkirkan. Tegakkanlah, ini yang paling penting. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Permasalahan dunia ini sekarang adalah panji-panji. Apa itu panji? Kalau Anda adalah seorang pramuka, maka Anda punya bendera pramuka, bukan? Setiap Setiap kelompok kecil, mereka punya panji, tanda pengenal mereka. Standar kehidupan. Itulah lambangnya. Masalah daripada dunia adalah bahwa panji, standar kehidupan yang sesungguhnya sedang terkapar. Orang hidup di dalam kemauan, di dalam standar yang berantakan. Ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah eranya pop culture. Pop culture atau budaya pop. Musiknya keras, penuh hingar-bingar, dan anak-anak mudanya urakan, semaunya. Itulah kebanggaan sebagian orang. Kelompok milenial. Inilah eranya milenial. Milenial adalah, kalau di zaman sekarang, adalah mereka yang berumur kurang lebih 25 sampai 40 tahun. Usia di mana mereka sangat produktif. Tapi cara hidup mereka berbeda secara umum. Mereka mungkin percaya diri, tetapi mereka lebih banyak online, mereka berbisnis online, lebih banyak melihat kepada sosial media daripada kepada sosial yang sesungguhnya. Saudara, sedang panji-panji kebenaran, panji kehidupan yang sesungguhnya, budaya sorga sedang runtuh. Orang tenggelam dalam budaya pop, budaya milenial yang tidak menentu. Tetapi yang dibutuhkan dunia adalah panji-panji sorga yang berdiri tegak. Berdiri tegak. Sehingga orang hidup di dalam panji-panji ataupun standar kehidupan yang sesungguhnya. Yang membahagiakan. Baik, kita akan melihat bagaimana bedanya panji sorga, standar sorga dengan panji pop culture ataupun panji
milenial mungkin, kalau ada yang bangga dengan milenial, tidak ada yang salah kalau saudara Anda berada dalam era milenial. Tetapi ada banyak hal-hal yang buruk yang dapat membahayakan kalau kita biarkan. Oke, ada apa dengan dunia ini? Oke, kita lihat bersama-sama. Apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi dengan dunia ini? 1 Yohanes pasal 2 ayat mulai 15 sampai 17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Inilah masalah daripada dunia. Yang pertama, yaitu orang lebih mengasihi dunia. Lebih mengasihi dunia. Mengasihi kesenangan dunia. Daripada mengasihi apa? Daripada mengasihi sorga. Apa yang menjadi keinginan yang apa yang ada dengan dunia yang sangat dikasihi oleh banyak orang? Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Keinginan daging. Saudara, orang mau mengikuti keinginan saja. Apa yang dia inginkan dia pikir betul. Sekarang ini orang mengatakan, if you can dream it, you can achieve it. Kalau Anda bisa memimpikannya, Anda bisa meraihnya. Ada banyak orang yang bermimpi untuk suatu hal dan dia impikan. Yang buruknya adalah apa saja yang dia mau, dia lakukan. Baru-baru ini sangat dunia ataupun Indonesia dikejutkan ada seorang tamatan UI. Seorang yang berpendidikan, cerdas. Sangat cerdas. Memimpikan kehidupan yang berbahagia dengan kekasihnya. Memimpikan kehidupan yang berkecukupan. Tetapi mereka mau mendapatkannya dengan gampang. Apa yang dilakukan? Mereka menjebak seorang yang cukup berada, menjebak, dan kemudian membunuhnya dan memutilasinya. Saudara, mengerikan. Orang katakan, yang penting rasanya bung. Orang apa yang dirasa, apa yang diinginkan, itu yang dikejar. Saudara, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Mengasihi dunia. Mengasihi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa yang terjadi dengan dunia? Dengan mendorong keinginan-keinginan di dalam hati, maka banyak orang yang melakukan kejahatan. Merusak lingkungan. Dan merusak bangsa dan negara. Merusak akan kehidupan yang damai sejahtera yang harusnya didapatkan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi bahayanya saudara, kalau kita hidup tidak memiliki standar yang benar, maka kita akan lenyap. Kita akan hilang. Saudara jangan lupa, kita ditentukan oleh Tuhan untuk hidup untuk selama-lamanya. Hidup kekal dalam keutuhan tubuh yang sehat, sempurna, dan memiliki kemampuan daya pikir yang sempurna, serta memiliki kebahagiaan yang sempurna untuk masa yang kekal. Kita sudah pelajari tentang kebinasaan orang jahat. Tetapi saudara, orang jahat dengan keinginannya ini akan hilang selama-lamanya. Eksistensi yang tadinya Tuhan berikan untuk mereka, agar mereka bisa hidup, itu akan hilang kesempatan itu. Untuk selama-lamanya. Tetapi bagi mereka, kalau Anda dan saya menginginkan untuk menyambut
kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Dan hidup yang Tuhan berikan itu adalah hidup untuk selama-lamanya. Maka dikatakan, tetapi ayat yang ke-17. Wahyu 1 Yohanes 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini dia saudara. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Selama-lamanya dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan, dalam kedamaian. Itulah rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Bila mana kita hidup di dalam standar kekristenan yang Tuhan rancangkan. Saudara, Diego Maradona meninggal dunia. Dunia berduka. Dia olahragawan, saudara. Olahragawan biasanya cenderung umurnya panjang. Harusnya karena berolahraga. Olahraga itu salah satu dasar untuk umur panjang. Harus gerak badan. Badan ini bergerak dan kalau kita olah dengan baik tubuh kita, maka kita akan memiliki umur yang panjang. Bila mana disertai dengan diet yang cukup dan benar dan cara hidup yang baik. Tetapi Maradona 60 tahun meninggal dunia. Kasihan. Kenapa? Nah, putrinya menceritakan gaya hidup buruk daripada jagoan sepak bola. Dia katakan di dalam Instagramnya, Giannina, putri yang sangat dekat dengan ayahnya ini. Dia mengatakan, Maradona tidak sekarat karena tubuhnya telah memutuskan demikian. Dia terbunuh dari dalam dan tidak menyadarinya. Jadi saudara, dia bukan meninggal dengan wajar. Itulah yang mau dikatakan oleh anaknya. Dia meninggal oleh karena dari tubuhnya yang sudah dilatih untuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maradona membiasakan hidup di dalam pola narkotika, menggunakan rokok, menggunakan minum-minuman keras semaunya. Giannina katakan, apakah Anda tahu ada kebun binatang yang mengizinkan Anda mengambil foto dengan singa raksasa? Ya, di kebun binatang ataupun di taman safari, di sana Anda bisa berfoto dengan harimau. Harimau putih yang gaya, yang garang. Anda bisa berfoto. Kemudian dikatakan oleh Giannina, Anda bisa masuk ke kandang dan mungkin memeluknya. Lanjutnya, tentu saja pihak kebun binatang memberinya pil penenang. Jika tidak mustahil untuk menjinakkan binatang itu. Apapun yang mirip dengan kenyataan adalah murni kebetulan. Saudara, yang dimaksudkan oleh Giannina ini adalah ayahnya dari yang begitu jago berolahraga. Dia tubuhnya menjadi surut, semakin menyusut, semakin melemah karena dia menggunakan obat-obat bius. Kokain, rokok, dan hal-hal yang lain yang merusak tubuhnya. Saudara-saudara sekalian, standar orang Kristen mengajarkan bahwa keinginan-keinginan dunia itu akan lenyap dan membawa kehancuran. Bukan hanya nanti, sekarang juga, saudara. Kalau saudara membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti ini, maka Anda sedang menghancurkan bukan hanya nanti untuk masa yang kekal, tetapi sekarang pun Anda sedang menyiksa tubuh Anda yang mulia yang Tuhan sudah sediakan. Anda harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Anda harus menjauhkan diri dari minum-minuman keras, obat-obat bius, daripada kesenangan-kesenangan yang sia-sia, kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang merusak tubuh, apapun itu bentuknya. Kenikmatan yang merusak tubuh haruslah kita tinggalkan. Kemudian, apakah Anda tahu, saudara, apakah yang harus dilakukan oleh semua orang?
Apa yang harus dilakukan oleh semua orang? Firman Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ini adalah hidup di dunia bukan suatu kebetulan. Kita menjadi duta-duta Allah, duta besar Allah. Kita memperkenalkan sorga. Kita mengajak orang, seperti duta besar Indonesia, ayo kita ke Bali. Ayo kita lihat Jakarta. Mari kita lihat Borobudur. Saudara, kita mengajak orang, ayo kita lihat ke sorga. Di sorga ada pohon yang berbuah 12 kali. Doa dan 12 jenis. Di sana ada jalan emas. Saudara. Dan untuk kita bisa menjadi duta yang duta-duta sorga yang baik, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, hidup kita ini persembahkanlah kepada Allah. Persembahkanlah kepada Allah. Artinya apa? Kita tidak lagi mengikuti keinginan, kemauan diri kita semata. Kita memberikan hidup kita ini sebagai persembahan. Tuhan, saya mau menjadi alatmu. Apa yang engkau mau saya lakukan? Persembahkan tubuh kita. Apa sih dasarnya kita harus persembahkan tubuh kita? Coba lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kenapa kita harus persembahkan tubuh kita? Karena kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Karena Allah sendiri sudah memberikan tubuhnya. Dia sudah mempersembahkan tubuhnya sendiri bagi kita. Dia menanggung siksa, menanggung hina. Kadang-kadang kita, saudara, karena selera, maka kita tidak mau mengikuti kebenaran Tuhan. Saudara, Yesus bukan hanya harus melawan selera, dia disiksa. Disiksa berdarah-darah, tercabik-cabik, dihina, diludahi. Tapi dia jalankan itu. Dia terima itu. Walaupun kesakitan, walaupun sakit di hatinya. Dia terima itu supaya ada jalan penebusan bagi orang yang mau masuk ke sorga. Bagi orang yang rindu kehidupan yang lebih baik. Bagi orang yang merindukan kehidupan yang kekal, yang penuh dengan sukacita. Yesus korbankan dirinya. Saudara, jangan mengutamakan kemauan kita, selera kita. Ada banyak orang yang mengatakan, saya tidak bisa dibaptiskan Pak Pendeta. Kenapa? Karena saya suka makan daging babi. Saudara, karena daging babi kita menolak kebenaran. Ada orang yang begitu mencintai rokok. Dia katakan, saya tidak bisa meninggalkan rokok, Pendeta. Maka saya tidak mau dibaptiskan. Karena rokok Anda mau membuang hidup yang kekal. Anda membuang peluang cinta kasih Tuhan yang begitu besar diberikan kepada Anda. Saudara, itulah sebabnya Alkitab katakan persembahkanlah. Persembahkanlah. Artinya ada yang kita korbankan. Selera kita, ambisi kita mungkin. Ada orang yang meninggalkan iman karena dia mau menjabat satu posisi. Untuk dapat dari posisi di suatu posisi tertentu, dia harus menjual imannya. Kasihan saudara, dia jual imannya demi posisi. Dia tidak mau korbankan. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita persembahkan hidup kita yang kudus,
Yang hidup, jangan tunggu sudah mau mati baru kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita sudah lumpuh baru kita serahkan diri kita pada Tuhan. Tidak. Sementara kita hidup penuh semangat, jaga kekudusan, hindari segala keinginan-keinginan yang menghancurkan tubuh. Kenapa? Kata Rasul Paulus, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Menarik. Kata ibadahmu yang sejati, saudara, dalam bahasa Grekanya, kata sejati itu adalah logiken. Saudara ingat kata logiken ini berhubungan dengan kata apa? Saudara ingat logiken? Ya, benar. Logika. Apa artinya logika? Yang masuk di akal. Jadi, mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang masuk di akal. Kenapa itulah yang masuk di akal? Oleh karena Yesus sendiri sudah mempersembahkan tubuhnya, hidupnya bagi kita. Tidak masuk di akal kalau kita menolak persembahan tubuh Kristus. Tidak masuk di akal kalau kita mengutamakan kesenangan diri, selera, ambisi. Tidak masuk di akal kalau kita mengutamakan harta daripada keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, inilah yang harus dimiliki duta-duta Kristus. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, persembahan yang hidup. Artinya, kalau Tuhan mau gunakan saya akan gunakan apa saja yang Tuhan mau saya dipergunakan. Saya siap melakukan kehendak yang Tuhan mau saya penuhi. Kemudian, apakah Anda tahu dampak nyata dari persembahan hidup kita? Apa dampaknya? Oh, Roma 12 ayat 2 ceritakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini dia. Dampaknya adalah, saudara, kita akan berubah secara budi. Pikiran kita ini terarah kepada Tuhan. Kita akan bisa membedakan kehendak Allah antara yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Sebelum kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, saudara, kita tidak tahu mana kehendak Tuhan. Tetapi ketika Anda mengikuti Kristus, maka akan jelas dari pembacaan firman Tuhan, dari bisikan Roh Kudus yang dinyatakan kepada Anda. Melalui firman Tuhan yang Anda sering senang hadiri, Anda senang untuk datangi kebaktian-kebaktian online, kebaktian gereja, melalui perbaktian-perbaktian yang Anda hadiri secara pribadi di dalam firman Tuhan, meditasi pribadi, Anda akan mengetahui kehendak Allah. Pikiran kita, pikiran orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan akan diubahkan. Filipi 4 ayat 7-8. Apakah dampak nyata dari persembahan hidup kita? Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, inti daripada kehidupan kita itu adalah pikiran. Coba angkat pikiran kita, saudara. Kosong. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Orang mengatakan definisi kematian. Apakah definisi kematian? Banyak kali kita berpikir bahwa definisi kematian adalah ketika dan jantung kita ini tidak berdetak. Mungkin benar juga. Ketika nafas kita berhenti. Mungkin benar juga. Tetapi definisi kematian yang sesungguhnya adalah ketika otak tidak lagi bekerja. Karena otak dari pikiran kita, itulah
kita menjalani kehidupan. Dan kalau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Kristus, maka saudara, ketika kita banyak bergaul dengan Kristus, mengikuti kehendaknya, maka Tuhan akan memelihara hati dan pikiran Anda. Kalau Tuhan memelihara hati dan pikiran kita, apa yang terjadi? Damai sejahtera. Dan bukankah damai sejahtera itu adalah yang dikejar-kejar oleh orang banyak? Sekarang ini ada banyak orang yang hidup di dalam ketakutan, di dalam keresahan, di dalam kebingungan. Tapi kalau Anda dan saya hidup di dalam mempersembahkan hidup Anda kepada Kristus, maka Anda akan dipelihara hati dan pikiran Anda. Damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Kemudian, apalagi yang terjadi? Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Itulah yang akan terjadi, saudara. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus, kita akan diubahkan dan pikiran kita akan memikirkan hal-hal yang mulia. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang megah. Pikiran Anda, kalau Anda isi dengan hal-hal yang hebat di dalam Tuhan, hidup Anda akan menjadi hebat. Sama seperti komputer. Kalau komputer itu Anda taruh dengan data-data yang hebat, kemampuan-kemampuan yang hebat, maka komputer Anda akan semakin canggih dan dahsyat. Apakah Anda tahu sasaran kehidupan yang sejati? Anda lihat, 2 Korintus 3 ayat 18 menjawabnya. Apakah sasaran kehidupan yang sejati? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Inilah sasaran kehidupan yang sejati, saudara. Menjadi semakin serupa dengan gambar Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan kita di dalam gambar Allah. Mulia, penuh sukacita, penuh dengan kecerdasan, kemampuan daya pikir yang hebat. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia mengikuti keinginannya, ketika Hawa tertarik, wah buah yang terlarang itu menarik, mendorong seleranya dan dia ikuti itu. Maka apa yang terjadi? Gambar Allah hilang. Dan ketika gambar Allah hilang, hidup kita rusak. Sama seperti mobil yang mogok. Mogok kita, saudara. Oh, kita masih berjalan kemana-mana kok, benar. Tetapi mutu kualitas kehidupan kita itu mogok. Banyak orang yang rusak. Kalau Anda merasa hidup Anda ini tidak mencapai yang terbaik. Anda merasa tidak berbahagia. Anda merasa hampa. Itu adalah karena gambar Allah sedang hilang dari diri Anda. Tetapi jangan takut, Tuhan mau mengembalikannya. Tuhan mau menjadikan Anda semakin serupa dengan gambarnya. Bila mana Anda mempersembahkan hidup Anda di dalam kemuliaan Tuhan. Menjadi gambar serupa dengan gambar Allah. Dan kemuliaan dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu adalah sasaran kehidupan yang sejati. Apakah Anda tahu bentuk kehidupan yang dibenci Allah? Mazmur 11 ayat 5 mengatakan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Setelah belakangan ini, kekerasan merajalela. Sebentar-sebentar kita melihat pembunuhan. Orang membunuh sahabatnya, orang membunuh tetangganya, orang membunuh istrinya, orang membunuh suaminya. Ada seorang hakim yang dibunuh oleh istrinya. Mengerikan. Mengerikan. Ada seorang suami yang membunuh istrinya. Ada
anak yang membunuh ibunya. Kekerasan merajalela di zaman sekarang ini. Sebentar-sebentar kita mendapatkan berita kekerasan. Sungguh sangat menyedihkan situasi dunia seperti sekarang ini. Dan Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Tetapi saudara, kekerasan itu bukan hanya dalam tindakan. Dalam kata-kata juga sering terjadi. Di banyak rumah tangga ada banyak suami ataupun istri yang dengan mudahnya mengata-ngatai anaknya, suaminya, ibunya ataupun istrinya dengan kata-kata yang keras dan kasar. Saudara, itu bukanlah gambar Allah. Itu bukan gambar Allah. Tuhan membenci kekerasan. Dia tidak mau dunia ini berisikan kekerasan. Apakah Anda tahu bentuk kehidupan yang berbahaya bagi mata? Ini lagi juga penting. Selain tadi kekerasan, itu bukan standar surga. Kita harus tinggalkan. Kita harus buang kekerasan dalam tindakan, ataupun dalam kata-kata, ataupun dalam pikiran. Dan ada bentuk standar yang lain, yang berbeda dari yang tidak boleh ada pada duta-duta surga. Yaitu bentuk kehidupan yang berbahaya bagi mata. Mazmur 119 ayat 37 mengatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dalam jalan-jalan yang kau tunjukkan. Belokkanlah mataku dari melihat kepada kesia-siaan. Dan pertahankan hidupku di jalan-jalanmu. Jauhkanlah mataku daripada melihat akan sia-sia. Dan berilah aku mendapat hidup pada jalan. Saudara, di zaman sekarang mata kita itu sangatlah penting. Khususnya kita melihat kepada gadget, kepada handphone kita, kepada komputer. Sekarang ini kita menggunakan mata dengan mengikuti Zoom ataupun YouTube, Facebook. Ada juga mungkin yang buta ataupun tuli, yang tidak bisa mengikuti secara langsung melalui gadget. Tetapi kebanyakan kita memakai mata kita. Bahayanya adalah mata, di sini penulis Mazmur mengatakan, lalukan daripada melihat hal-hal yang hampa. Melihat hal-hal yang sia-sia. Hal sia-sia apa yang harus kita jauhi dari mata kita? Hal-hal apa yang tidak menjadi standar orang Kristen untuk lihat? Saudara, pada zaman sekarang ini, pornografi adalah hal yang menjadi sangat lumrah. Orang menggandrungi pornografi. Terbukti, saudara, di masa COVID ini orang tidak boleh kemana-mana, orang harus tinggal di rumah. Maka tingkat penonton televisi itu semakin tinggi. Tingkat menonton YouTube semakin tinggi. Tingkat menonton Hope Channel juga semakin tinggi. 2-3 kali lipat. Tetapi yang paling berkali lipat, saudara tahu, itu adalah pornografi. Pornografi sangat laku, jauh mengambil keuntungan. Karena orang dari kecil sampai yang besar, mereka bisa mengakseskannya dengan mudah. Di sini diadakan satu survei, ditanya, umur berapa pertama kali kamu melihat atau menonton pornografi? Saudara, di antara umur 7 sampai 9 tahun, 5% mereka sudah mengatakan, oh, umur 7 sampai 9 tahun saya sudah menonton, sudah melihat pornografi. Masih begitu muda. Umur 10 sampai 12 tahun, 41% laki-laki mengatakan kami sudah melihat pornografi. Masih 12 tahun.
54% di antara mereka yang umur 13 sampai 16% sudah melihat pornografi di antara pria. Bahkan wanita 76%. Bagaimana caranya Anda bisa melihat pornografi? 10% dari pria mengatakan ditunjukkan oleh temannya. Hati-hati saudara-saudara, para orang tua. Hati-hati, teman. 10% dan 15% menunjukkan. Kemudian, 32% mengatakan I accidentally saw it on the internet. Kebetulan saya lihat di internet. Hati-hati, internet itu sangat terbuka kepada pornografi. 49 mengatakan I search for it on the internet. 9% mengatakan melalui magazines ataupun erotic novels. Wanita 34% membaca ataupun mencari DVD. Saudara, masih muda mereka sudah terkena pornografi. Apa sih bahaya pornografi? Perhatikan. Penggunaan pornografi dapat membentuk praktek seksual dan dikaitkan dengan praktek kesehatan seksual yang tidak aman. Jadi orang masih muda, masih kecil, ataupun siapapun ketika menonton pornografi atau melihat gambar pornografi, maka dia akan terangsang untuk mempraktekannya. Bahkan dengan cara-cara yang tidak sehat. Kemudian yang di bawah. Pornografi dapat memperkuat sikap yang mendukung kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Saudara, saya tidak lupa. Saya tidak sempat menceritakan. Pornografi harus dihindarkan. Itu bukan bagian daripada orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Pikiran kita harus diangkat supaya kita memiliki pikiran yang sama seperti Kristus Yesus, yang kudus dan yang mulia. Kemudian standar yang lain tentang kecantikan wanita. Di manakah atau apakah Anda tahu di mana letak kecantikan wanita? 1 Timotius 2:9-10 menceritakan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Saudara, wanita suka berdandan. Mereka mau tampil cantik. Tetapi Alkitab katakan, berdandanlah dengan pantas. Bukannya tidak boleh berdandan. Boleh. Boleh. Ada orang yang pakai bedak pun tidak mau. Tidak begitu. Boleh berdandan. Sepantasnya, sopan dan sederhana. Hendaklah ia, 1 Timotius 2:9, perhatikan, hafal baik-baik para wanita. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Saudara, kecantikan wanita di mana letaknya? Bukan dari kemewahan ataupun dari perhiasan mutiara emas yang mahal-mahal atau pakaian yang mahal. Bukan. Di mana letak kecantikan wanita? Ayat yang ke-10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Inilah standar kehidupan orang Kristen. Standar duta-duta surga. Standar bagi mereka yang sudah mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Para wanitanya, dandanannya adalah perbuatan baik. Perbuatan yang mulia. Tutur-tutur kata yang suci. Yang menguatkan. Yang memberikan inspirasi sorga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak ayat-ayat yang lain yang menggambarkan bahwa perhiasan itu bukan bagian daripada umat ataupun duta surga. Perhiasan fisik bukan bagian daripada umat-umat yang mempersiapkan dirinya bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Di dalam 1 Petrus 2:3-5 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah
manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lembah lembut dan tentram, yang berharga di mata Allah. Saudara, kecantikan wanita adalah kecantikan di dalam batin, kehidupan yang hatinya penuh dengan hadirat Kristus. Hatinya terarah ke sorga senantiasa. Hidupnya diselaraskan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Menaruh pengharapannya kepada Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau menjadikan kita sebagai duta Allah. Anda ada di dunia bukan kebetulan. Anda dan saya, pria dan wanita, kita adalah utusan sorga. Hiduplah di dalam kesucian. Hiduplah di dalam perhiasan yang benar dan sejati. Hiduplah di dalam mata yang terjaga daripada penyimpangan-penyimpangan ataupun biarlah pikiran kita diisikan dengan hal-hal yang suci, yang mulia, yang selaras dengan kemuliaan sorga. Bila mana kita dipenuhi dengan standar yang Tuhan inginkan, yang Tuhan gariskan, maka Anda akan dapat dengan penuh kepastian kepada dunia, hey, datang ayo ke sorga. Sorga itu penuh dengan damai sejahtera. Saya saja sementara hidup di dunia ini sudah memiliki suasana sorga, kebahagiaan sorga itu. Apalagi nanti ketika Yesus datang, maka kebahagiaan itu akan semakin penuh. Ayo, ayo. Dan saudara, ayo. Hiduplah sebagai duta-duta Allah yang kudus dan penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh mempelajari firman-Mu tentang standar orang Kristen. Standar kehidupan. Dunia sedang hancur di dalam standar kehidupan. Moral, tingkah laku, perbuatan, kata-kata. Dunia sedang semakin hancur oleh karena setan menaruh tabiatnya yang merusak itu ke dalam kehidupan banyak orang. Tetapi ya Tuhan pada saat ini, kami ya Tuhan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang kiranya berkenan kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan hidupmu terlebih dahulu. Engkau sudah memberikan pengorbanan yang terbesar. Maka kami menyambutnya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sambut pengorbanan Yesus Kristus itu. Dan kami menyambutnya dengan penuh kesetiaan dan kesungguh-sungguhan. Bahwa kami akan menaruh kebenaran Tuhan senantiasa di hati kami. Dan menghidupkannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat sorga mengalir kepada umat-umat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Pendeta Michael Palar pada malam hari ini. Pelajaran yang sangat berharga, yang sangat penting untuk boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak semuanya yang mengikuti acara ini, biarlah kita boleh mengikuti acara ini terus. Dan besok malam kembali kita akan boleh mengikuti acara ini, dan kami mengundang agar kita semuanya juga boleh ikut melalui Zoom meeting, Facebook, dan juga YouTube. Pastikan bahwa adik-adik, Bapak Ibu semuanya boleh mengajak teman-teman untuk boleh mengikuti acara ini, oleh karena ada satu pelajaran yang penting juga besok, yaitu gereja yang benar. Sekali lagi, biarlah kita boleh mengajak teman-teman kita untuk boleh mengikuti acara ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk kita semuanya, dan selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua.